Bisa tahu isi tas atau isi berangkas? Isi berangkas aja deh, karena udah pasti duit. Ya ampun, kamu ini mata duitan banget sih, kelihatan banget kalau kita tuh kismin. Ma, jangan gitulah, aku tuh jadi sedih tahu. Emang isi berangkas mama apa sih? Hah? Ngapain juga kamu tahu? Mama nggak akan ngasih tahu kamu. Isi berangkas mama cuma foto keluarga, itu artinya mama sama sekali nggak punya simpanan. Simpanan uang maksud kamu udah jelas gak punya lah. Udah mama bilang berapa kali kita tuh kismin. Ya udah iya ya. Tapi kamu bisa bikin keluarga kita jadi kaya raya dengan kekuatan yang kamu dapat barusan. Hah? Gimana? Pecahkan satu misteri mengenai isi berangkas orang, siapapun itu, dan kamu bakal mendapatkan 1 kuadriliun kalau berhasil. Wah, pasti berangkas gue bakal jadi gede banget kan? Oke, Ma, aku setuju. Kesha, ngapain cemberut aja? Gue sedih deh orang-orang pada punya berangkas, sedangkan gue nggak punya karena gue terlalu kismin. Ih, lo ini sama aja kayak nyokap gue. Ya gimana dong, Vel? Zaman sekarang kalau kita nggak punya berangkas, bisa-bisa kita diasingkan sama orang-orang. Udah deh diem, mending gue lihat isi berangkas lo. Hah? 10.000? Ini ada kok duitnya. Iya ada, tapi barusan berangkasnya itu disumbangin sama orang. Marasnya kan akan sekong nih. Lo bisa lihat isi berangkas seseorang ya? Kalau gitu lihat punya Tiara aja. Tiara kan konglomerat, jadi udah pasti isi berangkasnya tuh banyak, bisa-bisa segunung. Kalau nggak lihat lo nggak akan tahu dan nggak bisa buktiin, Vel. Bener juga, jangan-jangan ada yang ganjel. Feli, mulai hari ini lo tuh dikeluarin dari sekolah ya, karena lo tuh udah jadi ancaman buat gue. Lah, Ti, gue nggak ngapa-ngapain. Oh, jangan-jangan lo takut ya kalau isi berangkas lo gue lihat. Hah? Buat apa juga takut? Isi berangkas gue kan yang paling banyak di kota ini. Oke, kalau lo nggak takut, kalau gitu ayo kita buktikan. Hah? 1 ton emas? Iya dong, lo udah lihat kan betapa kayanya gue? Wah, Tiara, nggak salah gue temenan sama lo. Nggak salah juga ibu jadiin kamu sebagai murid kesayangan ibu. Tapi Bu, Feli, kalau kamu masih menantang Tiara, kamu diusir aja dari kota ini. Jangan Bu, kota yang lain kan nggak aman. Gue bakal kasih tahu lo satu rahasia ya Tiara, tapi sebelum itu lo harus cium kaki gue dulu dan janji jadi babu gue selamanya. Ogah, yang bener lo nggak mau, ini bisa mengubah nasib lo loh. Karena tawaran lo kayak gitu harusnya rahasianya gede kan? Udah pasti, nih langsung aja gue kasih tahu ya, kalau sebenarnya isi berangkas Tiara itu palsu. Hah? Yang bener aja lo. Tapi kalau bener kayak gitu kenapa nggak lo aja yang ungkap? Gue nggak punya kekuatan dan lo punya, jadi harusnya lo bisa buktiin. Masa sih Del? Isi berangkas lo aja 100 juta. Gue nggak akan tertipu sama lo ya. Lo kan bawahannya Tiara. Gue serius, kalau lo nggak percaya datang aja ke rumahnya Tiara malam ini. Nanti gue bakal buktiin. Oke, siapa takut? Kakak, rumah kita disita. Loh, kok bisa deh? Terus kamu punya berangkas? Kalau gitu isi berangkas kamu. Hah? Rumah kita disita sama Kak Tiara. Katanya dia mau ngasih pelajaran ke kakak. Kamu juga nerima duit ya dari Tiara? Aku nggak bilang apa-apa ya Kak. Soalnya Kak Tiara bilang jangan sampai kakak tahu. Adek, kakak ini peka dalam segala hal ya. Kamu nerima duit segitu aja kakak udah pasti tahu lah. Apalagi kamu bawa berangkas. Maafin aku Kak, aku berdosa. Tapi aku tahu satu hal. Kakak harus datangin ke rumahnya Tiara dan protes sekarang juga. Tunggu dulu Kak. Setahu aku Kak Tiara itu punya backingan yang kuat banget. Dan aku yakin kakak nggak akan bisa lawan. Dek, kalau memang Kak Tiara itu ngebohongin kita semua, kakak bakal ungkap. Karena kakak bakal dapat 1 kuadriliun kalau berhasil. Wah, oke. Maksudnya kakak mau bagi hasil kan? Monggo pergi. Selamat datang di rumah gue. Gue udah dapet berita dari Dela. Katanya lo mau datang ke rumah gue kan? Bener kan apa yang gue pikirin tentang Dela tadi? Tujuan lo kesini buat lihat berangkas gue kan? Boleh, silakan buka aja nih rumahnya. Ternyata rumah lo kecil juga ya. Oke, kalau gitu gue bakal buktiin. Tapi gue peringatin dulu ya, di dalamnya ada orang yang jaga. Jangan-jangan itu orang backingan yang dimaksud sama adek. Bisa lah, gue nggak mungkin sehebat itu juga kan orangnya. Permisi. Selamat datang. Bisa tahu asal makanan atau asal manusia? Kalau asal manusia bukannya semuanya dari perut ya, jadi percuma, mending asal makanan aja, beragam. Halo kakak, boleh spill asal makanan aku nggak? Tiap hari yang kita makan sama, jadi otomatis asal makanan kita sama. Kalau gitu kakak lihat dulu ya. Pasar? Astaga, nggak elit banget, jangan sampai teman-teman aku tahu. Dek, kamu tuh harus menghormati mama kita yang udah belanja dan masak dari pasar. Emangnya kakak nggak minder asal makanan teman-teman kakak kan dari luar negeri, supermarket? Belum tentu juga kan, kakak bakal buktiin kalau asal makanan mereka semua itu nggak elit. Ya udah Kak, tapi tadi mama titip pesan katanya jangan sampai kakak terlalu banyak lihat asal makanan teman-teman kakak. Ide, justru itu yang mau kakak lakuin. Udah deh, kamu diem aja. Guys, itu makan ya, gue udah sediain bekal untuk kalian semua. Wah, gak salah deh gue memuja Tiara. Dari mana asal makanan itu, Ti? Yang jelas dimasak sama pembantu gue dan bahan-bahannya dari luar negeri. Tapi ini kan cuma ayam goreng biasa, Ti. Ya udah, gue bakal buktiin omongan Tiara bener atau enggak sih. Hah? Emang lo bisa? Ya elah, gak usah ngarang kejauhan kali, Ti. Asal makanan lo cuma dari warteg. Jadi ini bukan dari luar negeri? Membohong, kau pembohong. Feli, lo ngacak kehidupan gue aja deh yang udah gue rancang. Ups, sorry. Kesha, tunggu. Kenapa sih lo dari tadi menghindar sama gue mulu? Katanya lo bisa ngelihat asal makanan seseorang. Iya, emang kenapa? Lo takut? Iya, jangan lihat asal makanan gue ya.
percuma juga gue liat asal makanan lo. Pasti selalu dari tong sampah kan? Hah? Iya, dari tong sampah atau dari selokan? Ya udah sih, kenapa lo kayak gitu? Kayak ketakutan banget. Gue duluan ya, Vel, soalnya gue harus buru-buru, gue harus makan. Tunggu, Kay, gimana kalau gue ikut lo cari makan? Jangan, soalnya makanan gue... Hah, ketahuan lo sembunyiin sesuatu dari gue kan? Apa yang ada di rumah kosong itu, Keisha? Gue nggak ngerti lo ngomong apa. Gue pamit dulu ya, bye. Kayaknya gue harus buntutin dia deh, soalnya kan gue nggak tahu rumah kosongnya itu di mana. Vel, lo ngapain kesini? Gue lagi ngikutin Keisha, tapi itu bukan urusan lo, jadi lo jangan ganggu gue. Tunggu, lebih baik lo jangan ke rumah itu. Gue nggak akan dengerin lo ya, karena gue tahu lo bakal balas dendam soal yang tadi. Gue serius, lo mau ke rumah kosong kan? Rumah kosong itu banyak makanan aneh. Aneh gimana dah? Tadi gue iseng-iseng masuk rumah kosong itu dan makan beberapa, rasanya sih enak. Tapi karena Keisha datang, gue langsung kabur. Terus kalau makanannya enak, kenapa lo larang gue? Tuh kan, punya makanan enak tapi nggak mau bagi-bagi, dasar pelit. Udah deh, mending lo dengerin gue, mending lo nggak usah kesana atau lo bakal nyesel seumur hidup. Tiara, dari dulu sampai sekarang lo tuh nggak pernah baik sama gue. Kalau tiba-tiba baik, jadinya aneh nggak sih? Vel, gawat Vel. Kenapa deh? Ngomong tuh yang bener dong. Barusan Tiara metong dan di lambungnya ditemukan makanan aneh. Hah? Perasaan tadi gue baru Tiara ada nyampein sesuatu. Kalau ada bisa-bisa lo diminta keterangan sama polisi. Waduh, bisa berabe kan hidup gue. Mending gue jadi detektif sendiri aja. Nggak ada kok. Ya, kalau nggak ada petunjuk apa-apa, polisi nggak bisa nerusin kasus ini. Lo tenang aja, Del. Kasus ini pasti selesai di tangan gue. Gue pikir lo perlu petunjuk ya. Kemetongan Tiara bener-bener aneh. Dia nggak ada nunjukin reaksi. Bahkan kayak tidur aja. Makin aneh. Gue harus cepet temuin Keisha kan. Aku pulang. Halo kakak, akhirnya kakak pulang juga. Itu tadi Kak Keisha ngasih makanan loh kak. Apa? Terus udah kamu makan? Oh no, tunggu kak, kenapa kepala aku jadi melayang ya kayak ngehalu gitu? Enggak, kakak nggak boleh kehilangan kamu. Sekarang kamu kasih tahu kakak, di mana makanannya? Itu kak ada di tudung saji, masih banyak kok. Gue harus menerima konsekuensi apapun yang terjadi. Gue harus lihat apa yang dikasih sama Keisha yang bisa membahayakan semua orang itu. 3, 2, 1. Tahu asal duit atau asal lahir? Asal duit dong, duit segalanya. Duit. Nah, mama pamit keluar kota selama seminggu ya, soalnya mama udah ada kerjaan nih. Untung aja mama udah dapat kerja, kalau enggak aku masih dikatain sama teman-teman aku, katanya kita pakai duit haram, mah. Biarlah mereka mau ngomong apapun, yang penting kamu selalu tercukupi kan? Iya ya, aku mau barang berapapun yang harganya mehong pun, mama pasti bisa menyanggupi. Jangan-jangan, kalau gitu aku mau lihat asal uang mama. Mana bisa toh, Nah, ini kan baru hari pertama mama kerja. Terus uang mama yang sebelumnya yang selama ini membiayai aku dari mana? Ya ampun, kita kan udah pernah ngomongin ini kalau topik ini dilarang. Justru karena mama ngomong kayak gitu, gue jadi makin tertantang buat cari tahu. Ya, hari ini gue bawain lo teh. Mulai hari ini kamu nggak usah kasih aku makanan atau minuman lagi, Feli, karena aku udah ada uang. Lo kan orang terkismin di kota ini, mana mungkin ada, Tasya. Jangan ngarang deh lo. Kalau kamu nggak percaya, lihat aja nih buku tabungan aku. Sekarang aku punya kekayaan 500 juta lo totalnya. Apa? Lo mencuri ya? Kalau gitu asal uang lo. Satpam, itu emang rahasia umum gak sih? Pas Satpam emang udah sering kasih duit ke kita secara sukarela. Tapi kok gue nggak tahu? Bukan nggak tahu, tapi kan kamu pernah lupa ingatan 1 bulan yang lalu. Wah, kalau kayak gitu gue mau minta uang juga deh sama Pak Satpam. Tambah lagi dong Bapak. Iya, kamu dapat yang paling banyak Tiara. Saya dapat juga nggak Pak? Ih, Feli, dapat apa? Saya nggak ngerti. Dia pasti mau minta duit Bapak juga tuh. Siapa suruh kamu untuk kasih tahu si Feli? Maaf Pak, saya nggak tahu kalau nggak boleh dikasih tahu. Kalau gitu saya tarik ucapan saya lagi. Tiara pasti asal uang lo dari Pak Satpam juga kan? Tuh kan? Tiara, kamu pergi sekarang juga. Semua orang memang mendapat duit dari saya, kecuali kamu. Bapak dendam ya sama saya? Saya bakal kasih kamu duit asalkan kamu izinkan saya untuk berkunjung ke rumahmu. Kalau itu nggak boleh, soalnya mama saya ngelarang. Kalau gitu jangan harap dapat duit. Kerjaannya Satpam, asal uangnya dari langit. Kayaknya gue dikerjain sistem deh, mana mungkin kan? Pulang. Hei, tunggu Cila, kenapa semua orang pada bawa tas? Ini kan belum jam pulang sekolah. Semua orang kan udah pada dapat duit, jadi mereka tuh malas belajar di sekolah. Lebih baik di rumah aja alias homeschooling. Wah, bener-bener ya tuh Satpam, kira-kira apa yang dia rencanain? Tahu nggak sih, sebenarnya gue punya rumor, katanya Pak Satpam bagi-bagi duit itu sih demi lo. Ya kali, gue aja nggak dapet. Maksud gue demi supaya dia bisa ke rumah lo, Vel. Lo juga tahu hal itu? Semua orang juga tahu kali kalau Pak Satpam tuh terobsesi sama lo. Pak, oke deh, saya setuju. Saya bakal ajak Bapak ke rumah saya. Seriusan? Kalau gitu saya TF dulu ya. Astagfirullah, 1 miliar cuma buat pembukaan doang. Nanti akan bertambah semakin banyak. Kalau gitu OTW. Semoga aja kali ini pilihan gue nggak salah. Mana gue sendirian di rumah dan gak ada mama lagi. Oke Pak, silakan ke ruang tamu dulu. Ada di sana. Kenapa? Saya kan maunya masuk ke kamar kamu, bukan malah di ruang tamu. Bapak jangan macam-macam ya. Udahlah, saya mau masuk dulu. Kamu ini kenapa sih? Pak, saya kurang nyaman kalau Bapak di kamar saya. Boleh tunggu di luar aja nggak? Soalnya... Loh, asal uang Bapak di kamar tidur saya? Saya akan tunjukkan ke kamu. Tutup mata dan loncat. Loncat? 3, 2, 1.